Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pengantar geofisika yang dalamnya ada metode graviti dan geomagnet. Dan kelompok kami terdiri dari yang pertama itu ada saya sendiri, Tasya Natalia Akai, dan yang kedua ada Miraikal Christian Makarawu, dan yang ketiga ada Ingrid Londoran. Dan saat ini saya akan menjelaskan pengertian dari geofisika sendiri. Nah, pengertian dari geofisika adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisis bumi seperti bentuk bumi, reaksi terhadap gaya, serta medan potensial bumi atau medan magnet dan gravitasi. Geofisika juga menyelidiki interior bumi seperti inti, mantel bumi, dan kulit bumi, serta kandungan-kandungan alaminya. Nah, manfaat geofisika yaitu menyelidiki bumi atau penyelidikan kebumian seperti mitigasi bencana, gempa bumi, mitigasi tsunami, mitigasi bencana gunung api, eksplorasi minyak bumi, eksplorasi mineral dan logam, dan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Dan ada perbedaan geofisika dan geologi. Geologi itu mempelajari bumi secara langsung batuan, sedangkan geofisika itu mempelajari bagian-bagian bumi yang tidak terlihat di permukaan bumi melalui pengukuran sifat fisiknya. Nah, dalam skala yang berbeda, metode geofisika dapat diterapkan yang pertama secara global, yaitu untuk menentukan struktur bumi, dan yang kedua itu ada secara lokal, yaitu untuk eksplorasi mineral dan pertambangan termasuk minyak bumi. Dan yang ketiga itu ada skala kecil, yaitu untuk aplikasi geoteknik atau penentuan pondasi bangunan dan lain-lain. Secara umum, metode geofisika dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode aktif dan metode pasif. Nah, metode pasif itu dilakukan dengan mengukur medan alami yang dipancarkan oleh bumi. Dan yang kedua, ada metode aktif. Nah, metode aktif dilakukan dengan membuat medan gangguan, kemudian mengukur respons yang dilakukan oleh. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi metode graviti atau metode gravitasi. Nah, pengertian dari metode gravitasi adalah salah satu metode yang dalam survei geofisika yang termasuk sebagai metode pasif. Metode ini memanfaatkan perbedaan nilai medan gravitasi di permukaan bumi. Perbedaan atau variasi nilai medan gravitasi tersebut kemudian dipetakan distribusinya. Dan pada kenyataan medan gravitasi bumi di permukaan tidaklah homogen. Gravitasi sangat dipengaruhi oleh massa jenis benda, termasuk batuan penyusun kerak bumi, batuan-batuan dengan massa jenisnya yang beragam tersebut akan mempengaruhi medan gravitasi di permukaan. Nah, variasi medan gravitasi di permukaan pun dapat dipengaruhi oleh adanya struktur geologi di bawah permukaan, termasuk tidak meratanya kondisi topografi atau relief permukaan bumi, sehingga posisi pengamatan juga memiliki pengaruh terhadap pengukuran pada dasarnya. Segala kondisi geologis di bawah maupun di permukaan dapat mempengaruhi medan gravitasi bumi yang terukur. Jadi, metode gravitasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi geologi atau struktur bawah permukaan berdasarkan variasi medan gravitasi bumi di permukaan yang disajikan dalam bentuk model bawah permukaan.
dalam bidang eksplorasi dari model yang dihasilkan dapat diketahui anomali medan gravitasi yang bisa mengindikasikan adanya suatu akumulasi mineral tertentu atau barang tambang yang ekonomis. Selain itu, metode ini dapat juga digunakan untuk mendeteksi adanya struktur geologi, batuan dasar atau basement, kontak intrusi, batuan beku magma, rongga dalam masa batuan, endapan sungai purba, logam terpendam, dan lain-lain. Metode ini memiliki sensitif tinggi terhadap perubahan vertikal. Nah, variasi medan gravitasi di permukaan bumi apabila dibandingkan dengan nilai gravitasi absolut sangatlah kecil. Namun, dengan teknologi alat ukur yang sangat sensitif di persisi, perbedaan tersebut dapat diketahui. Teknologi pengukuran gravitasi menggunakan alat gravitimeter yang memiliki komponen utama berupa pegas dengan konstruksi tertentu. Pengukurannya di lapangan biasanya dilakukan pada titik-titik pengukuran di sepanjang lintasan pengukuran dalam suatu luasan area pengukuran. Biasanya juga diperlukan satu titik acuan bebas pengukuran atau nose atau base station yang akan digunakan sebagai unsur koreksi dalam analisa data atau koreksi drive. Selain pengukuran di darat, pengukuran juga dapat dilakukan di laut dengan kapal maupun di udara dengan pesawat. Nah, data pengukuran metode gravitasi yang diperoleh akan mengandung anomali yang terdiri dari efek lokal dan efek regional. Efek lokal merupakan sasaran dari pengukuran mikrogravitasi, di mana pengukuran ini dilakukan pada ketelitian pengukuran hingga satuan mikrogal atau 10 per pangkat minus 6 gal. Efek lokal ini membawa anomali medan gravitasi yang sangat dekat dengan permukaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori medan gravitasi. Teori yang mendasari metode ini adalah hukum gravitasi universal Newton yang menyatakan bahwa gaya tarik F antara dua titik massa M1 dan M2 yang berjarak R dengan G adalah konstanta gravitasi. F sama dengan Gm1 M2 per R pangkat 2, dan hukum gerak Newton yang menyatakan gaya yang bekerja F dipengaruhi oleh massa M dengan percepatan gravitasi G. F sama dengan M kali G. Nah, dari kedua hukum tersebut, kemudian dapat diperoleh persamaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. G dengan E merupakan massa bumi. G sama dengan Gme per Re pangkat 2. Dan selanjutnya yang kedua itu ada potensial medan gravitasi. Medan gravitasi merupakan medan konservatif yang merupakan gradien dari suatu fungsi potensial skalar U, mengingat G sebagai medan vektor. G sama dengan Gme per Re pangkat 2 R1. Nah, dan potensial gravitasi sebagai besaran skalar sebagai U sama dengan Gm per R. Nah, potensial gravitasi U merupakan usaha yang dilakukan gravitasi dalam perpindahan suatu massa M ke posisi R. Nah, dari dua persamaan tersebut sehingga diperoleh hubungan percepatan gravitasi G dengan potensial gravitasi U. G sama dengan minus turunan parsial U per turunan parsial R sama dengan Gm per R pangkat 2. Potensial gravitasi yang disebabkan oleh adanya distribusi massa kontinu M dengan densitas ρ R0 di dalam volume V adalah UP R1 sama dengan minus G integral V ρ R0 D pangkat 3 R0 per R1 kurang R0. Nah, UP-R1 merupakan potensial medan gravitasi pada sembarang titik P di luar benda. Percepatan medan gravitasi beragam di permukaan, di mana nilainya bergantung pada yang pertama distribusi massa di bawah permukaan atau fungsi densitas ρ R0, bentuk bumi yang sebenarnya atau batas integral.
Selanjutnya ada anomali graviti. Sebagaimana tujuan metode ini adalah untuk mendeteksi adanya suatu anomali medan graviti yang dapat mengidentifikasi sesuatu. Secara matematis dapat didefinisikan bahwa anomali medan graviti di topografi atau di posisi buka kurung X, Y, Z tutup kurung buka kurung delta G X, Y, Z tutup kurung merupakan selisih dari medan graviti terukur buka kurung GOBS X, Y, Z terhadap medan graviti teoritis buka kurung G teoritis X, Y, Z. Selanjutnya ada koreksi-koreksi dalam metode gravitasi. Pertama ada koreksi penyimpangan atau drive correction. Yang kedua ada koreksi lintang atau latitude correction. Yang ketiga ada koreksi kolom udara bebas atau free air correction. Koreksi Borgur atau Borgur correction. Yang kelima ada koreksi medan atau terrain correction. Keenam, proyeksi ke bidang datar dan atenuasi ke atas. Selanjutnya, interpretasi. Setelah dilakukan akuisisi atau pengukuran data medan graviti di lapangan, melakukan analisis data atau menerapkan koreksi-koreksi, langkah kemudian adalah menafsirkan hasilnya. Penafsiran dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada materi tentang metode geomagnet. Apa itu metode geomagnet? Metode geomagnet adalah salah satu metode geofisika yang digunakan untuk menyelidiki kondisi permukaan bumi dengan memanfaatkan sifat kemagnetan batuan yang diidentifikasi oleh kerentanan magnet batuan. Eksplorasi menggunakan magnetik pada dasarnya terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama yaitu akuisisi data lapangan, processing, dan interpretasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa perlakuan atau kegiatan. Pada tahap akuisisi data lapangan dilakukan penentuan titik pengamatan dan pengukuran dengan 1 atau 2 alat. Untuk koreksi data pengukuran dilakukan pada tahap processing. Koreksi pada metode magnetik terdiri atas koreksi harian atau diurnal, koreksi topografi atau terrain, dan koreksi-koreksi lainnya. Sedangkan untuk interpretasi, dari hasil pengolahan data dengan menggunakan software diperoleh peta anomali magnetik. Selanjutnya ada medan magnet bumi. Medan magnet bumi terkarakterisasi oleh parameter fisis atau disebut juga elemen medan magnet bumi yang dapat diukur meliputi arah dan intensitas kemagnetannya. Parameter fisis tersebut meliputi deklinasi yang dilambangkan dengan D, yaitu sudut antara utara magnetik dengan komponen horizontal yang dihitung dari utara menuju timur. Kemudian inklinasi yang dilambangkan dengan I, yaitu sudut antara medan magnet total dengan horizontal yang dihitung dari bidang horizontal menuju bidang vertikal ke bawah. Selanjutnya ada intensitas horizontal yang dilambangkan dengan H, yaitu besar dari medan magnetik total pada bidang horizontal. Yang terakhir ada medan magnet total yang dilambangkan dengan F, yaitu besar dari vektor medan magnetik total.
Medan magnet bumi terdiri atas 3. Yang pertama, medan magnet utama. Yang kedua, medan magnet luar. Yang ketiga, medan magnet anomali. Yang pertama, medan magnet utama atau main field. Medan magnet utama dapat didefinisikan sebagai medan rata-rata hasil pengukuran dalam jangka waktu yang cukup lama mencakup daerah dengan luas lebih dari 106 km persegi. Yang kedua ada medan magnet luar atau external field. Pengaruh pada medan magnet luar berasal dari pengaruh luar bumi yang merupakan hasil ionisasi di atmosfer yang timbul oleh sinar ultraviolet dari matahari. Yang terakhir ada medan magnet anomali. Medan magnet anomali sering juga disebut dengan medan magnet lokal atau crystal field. Medan magnet ini dihasilkan oleh batuan yang mengandung mineral magnetik seperti magnetit, Fe7S8, titanomagnetik, dan lain-lainnya yang berada di kerak bumi. Kemudian ada variasi medan magnet bumi. Faktor-faktor penyebab perubahan medan magnet bumi dapat terjadi antara lain variasi sekuler, variasi harian, dan badai magnetik. Variasi sekuler adalah variasi medan bumi yang berasal dari variasi medan magnetik utama bumi sebagai akibat dari perubahan posisi kutub magnetik bumi. Variasi harian adalah variasi medan magnetik bumi yang sebagian besar bersumber dari medan magnet luar. Selanjutnya ada badai magnetik. Badai magnetik adalah gangguan yang bersifat sementara dalam medan magnet bumi dengan magnetik sekitar 1000 gamma. Nah, kemudian ada komponen magnet bumi. Nah, nilai magnet bumi merupakan besaran vektor total magnet bumi dan dapat dinyatakan dalam komponen-komponennya. Komponen-komponen medan magnet bumi dapat diuraikan sebagai berikut. Vektor X, Y, dan H terletak pada bidang horizontal di mana komponen X berada di sepanjang sumbu geografis, komponen Y pada timur geografis, dan H pada komponen horizontal. Nah, untuk vektor Z merupakan komponen vertikal medan magnet bumi. Vektor F merupakan komponen total medan magnet yang terletak pada bidang vertikal yang memuat komponen H dan Z. Sudut D merupakan sudut deklinasi yang dibentuk oleh arah utara sebenarnya dengan komponen horizontal H. Sudut I merupakan sudut inklinasi yang besarnya ditentukan oleh vektor H dan F. Kemudian hubungan medan magnet antar tiap komponennya dapat dinyatakan melalui persamaan berikut. Z sama dengan F sin I, H sama dengan F cos I, X sama dengan H cos D, Y sama dengan H sin D, dan F kuadrat sama dengan H kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Besarnya nilai komponen magnet X, Y, Z, D, dan H dapat diperoleh melalui hasil pengukuran baik secara manual maupun digital. Sedangkan besarnya komponen yang lain dapat diperoleh melalui hasil perhitungan. Kemudian ada prinsip dan teori dasar magnet bumi. Yang pertama, gaya magnet. Gaya magnetik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada dua muatan magnetik. Apabila dua buah kutub P1 dan P2 dari monopol magnetik yang berlainan terpisah pada jarak R, maka persamaan gaya magnetik dinyatakan sebagai berikut. Nah, gaya Coulomb sama dengan 1 per permeabilitas medium sekitar kali P1 dan P2 yang merupakan banyaknya muatan magnet pada dua kutub tersebut per R kuadrat yang merupakan jarak antara kutub P2 dan P1
kemudian dikali vektor satuan. Kemudian ada kuat medan magnet. Kuat medan magnet adalah besarnya medan magnet pada suatu titik dalam ruang yang timbul sebagai akibat sebuah kutub yang berada sejauh R dari titik tersebut. Nah, kuat medan magnet pada suatu titik yang berjarak R dari M didefinisikan sebagai gaya persatuan kuat kutub magnet, dapat dituliskan sebagai H atau kuat medan magnet sama dengan M per mu R kuadrat kali vektor R. Kemudian ada momen magnet. Pada kenyataannya, kutub-kutub magnet selalu muncul berpasangan, di mana dua kutub berkekuatan plus M dan minus M dipisahkan oleh jarak L, maka momen magnetik ini didefinisikan sebagai momen magnet sama dengan jarak antara dua kutub kali kutub magnet kali arah dari unit vektor kutub negatif ke kutub positif. Kemudian intensitas magnet. Bila suatu tubuh magnet terletak dalam suatu medan magnetik eksternal, tubuh magnetik tersebut akan menjadi termagnetisasi oleh induksi. Intensitas dan arah magnetisasi atau kemagnetan tubuh magnetik tersebut adalah sebanding dengan kuat dan arah medan magnetik yang menginduksi. Intensitas kemagnetan didefinisikan sebagai momen magnet persatuan volume. Untuk persamaannya, intensitas kemagnetan sama dengan momen magnetik per volume. Kemudian induksi magnet. Medan magnet yang terukur oleh magnetometer adalah medan magnet induksi, termasuk efek magnetisasinya, yang diberikan oleh persamaan B vektor sama dengan mu0 kali H vektor tambah M vektor. B vektor sama dengan mu0 kali H vektor plus K vektor H. Kemudian B vektor sama dengan mu0 kali 1 tambah K kali H vektor, di mana mu adalah mu0 kali 1 tambah K dan B vektor adalah mu kali H vektor. Nah, satuan SI untuk B vektor adalah Tesla yang besarnya adalah 1 Newton per ampere meter. Kemudian susepsibilitas batuan. Susepsibilitas batuan adalah ukuran dasar bagaimana sifat kemagnetan suatu batuan. Untuk persamaannya, susepsibilitas batuan sama dengan intensitas magnetisasi per kuat medan magnet. Kemudian ada koreksi data magnetik. Untuk memperoleh nilai anomali medan magnetik yang diinginkan, maka dilakukan koreksi terhadap data medan magnet total hasil pengukuran pada setiap lokasi atau stasiun pengukuran. Yang pertama ada koreksi harian. Koreksi harian merupakan penyimpangan nilai medan magnetik bumi akibat adanya perbedaan waktu dan efek radiasi matahari dalam satu hari. Persamaannya adalah delta H sama dengan H total plus minus delta H harian. Kemudian ada koreksi IGRF. Nah, nilai medan magnetik utama tidak lain adalah nilai IGRF. Jika nilai medan magnetik utama dihilangkan dengan koreksi harian, maka kontribusi medan magnetik utama dihilangkan dengan koreksi IGRF. Untuk persamaannya, delta H sama dengan H total plus minus delta H harian plus minus H0, di mana H0 itu merupakan IGRF-nya. Kemudian ada koreksi topografi. Koreksi topografi dilakukan jika pengaruh topografi dalam survei magnet sangat kuat. Koreksi topografi dalam survei geomagnetik tidak mempunyai aturan yang jelas. Salah satunya metode menentukan nilai koreksinya adalah dengan membangun suatu model topografi menggunakan permodelan beberapa prisma segi 4. Dan untuk persamaannya, delta H sama dengan H total plus minus delta H harian minus H0 minus delta H topografi. Nah, di dalam batuan juga memiliki sifat-sifat magnetik yang diantaranya adalah diamagnetik, paramagnetisme, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferimagnetik. Kemudian akuisisi data metode geomagnetik. Dalam akuisisi data magnetik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu
secara looping, base rover, atau gradient vertikal. Dalam metode geomagnetik terdapat beberapa cara survei, yaitu secara satu alat dan base rover, upward continuation dan downward continuation. Upward continuation merupakan suatu proses untuk mengubah data pengukuran medan potensial yang telah dikoreksi dalam suatu permukaan ke beberapa permukaan medan potensial yang lebih tinggi dari permukaan ketika melakukan pengukuran hingga beberapa meter. Downward continuation memiliki parameter H adalah yang merupakan jarak pada ground unit yang relatif digunakan untuk kelanjutan ke bawah pada observasi. Kemudian reduce to pole. Filter RTP mengasumsikan bahwa seluruh lokasi pengambilan data nilai medan magnet bumi, terutama di inklinasi dan deklinasi, memiliki nilai yang konstan. Kemudian reduksi ke ekuator. Reduksi ke ekuator digunakan untuk latitude magnetik yang bernilai rendah pada puncak anomali magnetik yang berada di atas sumbernya. Kemudian kegunaan metode geomagnetik. Kegunaan metode geomagnetik bisa digunakan untuk eksplorasi minyak bumi, eksplorasi panas bumi, eksplorasi biji besi, dan eksplorasi air. Kemudian kelebihan dan kekurangan geomagnetik. Untuk kelebihannya, metode ini sensitif terhadap perubahan vertikal. Mineral-mineral ferromagnetik akan kehilangan sifat kemagnetannya. Data acquisition dan data proceeding dilakukan tidak serumit metode gaya berat. Kemudian kekurangannya adalah data yang didapat bisa berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya di bawah permukaan. Nah, untuk alat yang digunakan dalam metode magnetik disebut dengan magnetometer. Salah satunya adalah GSM 19T. Ini merupakan peralatan standar proton magnetometer atau gradiometer yang dirancang supaya bisa dibawa-bawa dengan mudah atau digunakan sebagai base station sebagai alat pengamatan metode geofisika yang berhubungan dengan medan magnet bumi, dan dapat juga diaplikasikan dengan pengamatan geoteknik, eksplorasi arkeologi, pengamatan medan magnet, penelitian gunung api, dan lainnya.